ada sudut pandang lain tentang makna wadda'a dan qala di sini Ustaz. Dan saya baca dari Ma'arijut Tafakkur fi Daqaiqit Tadabbur. Katanya wadda'a ay faraqa ghairu karihin lil liqa. Jadi meninggalkan tapi bukan berarti membenci untuk bertemu kembali. Itu wadda'aka. Jadi wadda'aka itu, wadda'a artinya meninggalkan, bukan berarti benci untuk berjumpa lagi. Itu wadda'a. Sementara qala gitu ya, huwal mubghid al-karih. Intinya begitu. Dia meninggalkan sekaligus benci untuk berjumpa lagi. Itu qala. Ini jadi wadda'a ay faraqa ghairu karihin lil liqa. Yang pertama, wadda'a itu meninggalkan tapi hatinya masih terhubung. Tidak ada permusuhan, tidak terputus. Tetapi qala meninggalkan dan hatinya sudah terputus. Nggak mau berjumpa lagi dan ya memang benci untuk berjumpa lagi. Nah, seakan-akan di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwa dua bentuk itu tidak ada. Apakah Muhammad sedang ditinggalkan ditemui lagi, atau ditinggalkan betul-betul sudah tidak akan ditemui lagi oleh Allah. Dua-duanya itu tidak ada. Tapi ada yang menarik katanya dalam tafsirnya di sini. Dikaitkannya sumpah dengan waktu duha dan waktu malam, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini katanya nafsyun syamil likulli suwarin inha silatil wahyi bihi. Jadi maksudnya adalah secara garis besar Allah betul-betul tidak meninggalkan Muhammad untuk sementara maupun tidak meninggalkan Muhammad untuk selama-lamanya, dan itu diperkuat dengan dua sumpah, demi waktu duha dan demi waktu malam, sama sekali. Gitu penegasannya, kekuatannya di situ. Jadi redaksi muqsam alaihnya di sini ya. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala, dengan dua sumpah itu ini menundukkan totali, menjawab tuduhan para komentator yang jahat lisannya, yang memang komennya bukan komen. Kalau bahasanya di sini, kenapa Nabi Muhammad SAW kemudian gusar dengan komen ini? Karena ini bukan sekedar komen, ini adalah racun. Kalau kita dengarkan perkataannya, maka racun masuk di lewat telinga. Kalau kita tatap tatapannya, maka racun masuk lewat matanya atau al-ain. Maka hikmah yang harus kita pelajari dulu di sini, jangan sembarangan membaca grup-grup yang nggak penting, membaca berita-berita yang nggak penting. Jangan habiskan umur untuk membaca komen-komen yang tidak penting dan nggak usah terpengaruh oleh mereka. Walau kadang menyisakan sesak, karena memang mereka sebetulnya bukan komen, ingin meracuni. Ini seringkali dipakai oleh iblis, oleh setan dan teman-temannya untuk memisahkan seorang suami dengan istrinya, seorang rekanan dengan rekan lainnya, dengan komen-komen yang kelihatannya sederhana tetapi sangat menyakitkan hati dan bisa menimbulkan kecurigaan satu sama lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala di ayat ini dengan dua bentuk meninggalkan sama sekali tidak ada, dan bersumpahnya Allah dengan di waktu duha dan di waktu malam,
semakin sempurna, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala terus akan memberikan wahyu kepada Muhammad SAW sesuai dengan schedule-nya. Nah, ini juga menjadi peringatan. Kadang-kadang kita ini kalau ingin jadi hafiz pengen cepat-cepat, ya, pengen khatam juga pengen cepat-cepat, padahal semua sudah inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya akulah yang akan mengumpulkannya di hati kamu, dan aku juga yang akan membacakannya kepada kamu. Pokoknya nikmati saja prosesnya. Gitu kira-kira kalau Ustaz Deden sering pesankan kepada para hufaz. Mangga dilanjutkan Ustaz Deden. Iya, menghafal Quran lalu lama hatamnya. Yang bikin capek itu bukan menghafalnya, tapi karena perasaan yang selalu pengen cepat, itu bikin capek itu. Nah, saya melihat ayat ini dari dua sisi. Pertama, sisi Rasulullah. Yang kedua, sisi pembenci beliau yang kufur kepada beliau. Nah, dari sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kesepian bisa dirasakan oleh kita. Ternyata kesepian itu bukan tidak ada orang di rumah. Ternyata kesepian itu bukan tidak punya teman. Kesepian itu tidak ada ayat yang bertambah setiap harinya. Itu yang paling bagus. Sepi itu tanpa ada ayat yang dibaca tiap hari ya. Iya. Tanpa ada yang dihafal tiap hari, tanpa ada yang difahami tiap hari, tidak ada bertambah, itu sepi. Sepi, makanya tadabur tiap malam, Ustaz. Wah, iya. Sepi. Kalau misalkan satu malam saya tidak tadabur, ini kesepian. Nah, Rasulullah merasakan itu. Jadi dari sisi Rasulullah merasa kesepian sendiri ketika tidak ada dalam satu hari itu ayat yang turun. Tidak ada dalam satu hari itu ayat yang baru. Tidak ada dalam satu hari itu pertemuan dengan ayat. Dan masih dari sisi Rasulullah SAW, Rasul yang begitu menginginkan kaumnya, umatnya beriman, menjadi resah. Karena dengan tidak adanya beberapa hari, kalau dalam tafsir Jalan tadi sampai 15 hari, wahyu yang turun, maka para pembenci melancarkan serangannya, racun-racunnya dengan ucapan-ucapannya. Yang tentu ucapan-ucapan yang berbahaya itu, yang beracun itu, bukan hanya saja mengarah kepada Rasulullah, tetapi juga kepada para sahabat, orang mukmin yang baru beriman. Khawatir menjadi ragu lagi. Di situ rasa gelisah dan gusarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat dari sela-sela kisah itu. Kemudian dari sisi orang yang membenci beliau, saya melihat bahwa mereka itu selalu kepo gitu. Kalau orang kata Kang Boni bilang selalu kepo, jadi selalu pengen tahu. Dan memang tidak semata-mata mereka itu kemudian punya komentar dan mengetahui bahwa beberapa hari itu wahyu tidak turun, kecuali mereka memang terus mengamati Rasulullah SAW, mengamati perkembangannya, memikirkannya, bahkan menderita banget tuh sebenarnya. Para pembenci Rasul itu menderita banget karena mereka punya kerjaan mengamati, kemudian ketika melihat Rasulullah ternyata tenang-tenang saja. Kemudian juga ketika Rasulullah mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu sakit.
sebenarnya hatinya. Karena terus mereka ingin mengetahui, mencari celah, dan ketika ada celah mereka senang. Mereka berpikir Rasulullah telah ditinggalkan dengan tidak adanya wahyu itu. Kemudian ketika setelah ayat ini turun, wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ini bukan sekadar memantapkan hati Rasulullah, tetapi juga langsung mengusik, menjadikan orang-orang yang beliau menderita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, karena racun-racun itu tidak akan berpengaruh kepada siapapun, justru mereka makin sulit dan makin sakit perasaannya.